Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir atau kelompok 13 akan membawakan judul metodologi tafsir dan corak tafsir. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Di sini kami ada dua orang. Yang pertama itu saya, Muhammad Tajul Anwar 19630104, dan seterusnya adalah Imamatus Saleha 19630105. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama adalah metodologi tafsir yang akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Imamatus Saleha. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode tafsir, di mana metode tafsir itu terdapat 4, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode muqaron, dan metode maudhu'i. Sedangkan corak tafsir akan dijelaskan oleh Tajul. Oke, next. Pengertian metode tafsir. Metode di sini dari bahasa Yunani itu bisa disebut metodos, sedangkan Inggris itu disebut metode, sedangkan dalam bahasa Arab itu disebut manhaj, yang artinya cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. Nah, definisi di atas itu bisa disimpulkan bahwa metode tafsir Al-Quran tersebut berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan Al-Quran. Di sini juga disebutkan studi tentang metodologi tafsir masih terbilang baru dalam khazanah intelektual umat Islam. Ilmu metode dijadikan objek kajian tersendiri jauh setelah tafsir berkembang pesat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika metodologi tafsir tertinggal jauh dari kajian tafsir itu sendiri dalam perkembangan metodologi selanjutnya. Ulama-ulama mengklasifikasi metode-metode penafsiran Al-Quran menjadi 4. Next. Di sini, yang pertama itu metode tahlili, di mana metode tahlili itu menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya. Nah, dalam melakukan penafsiran ini, mufassir atau penafsir memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap ayat, sehingga terlihat seperti pembahasan yang parsial dari tiap-tiap ayat yang ditafsirkan oleh para musafir. Nah, di sini terdapat beberapa langkah dalam metode tahlili. Dalam poin A, yang pertama itu menerangkan hubungan atau munasabah baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surah dengan surah lain. Yang kedua, menjelaskan sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Yang ketiga, menganalisis mufradat dan lafaz dari sudut pandang bahasa Arab untuk menguatkan pendapatnya, terutama dalam menjelaskan mengenai bahasa ayat bersangkutan. Yang keempat ini memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Yang kelima, menerangkan unsur-unsur fasohah, bayat, dan ijaz
bila dianggap perlu. Khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan balaghah. Yang keenam, menjelaskan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas. Yang ketujuh, menerangkan makna dan maksud syarok yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Metode tahlili ini kebanyakan dipergunakan para ulama pada masa-masa klasik dan pertengahan. Di antara mereka sebagai mengikuti pola pembahasan secara panjang lebar, sebagian mengikuti pola singkat, dan sebagian mengikuti pula secukupnya. Mereka sama-sama menafsirkan ayat Al-Quran dengan metode tahlili. Poin B, contoh-contoh kitab tafsir bisa dilihat. Itu ada Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran karangan Syekh Imam Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Yang kedua, next. Yang kedua itu metode ijmali. Metode ijmali di sini itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian ataupun penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosakata saja. Metode ijmali. Di sini metode ini mufasir menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara garis bawah, sistematika mengikuti urutan surah-surah Al-Quran dalam mushaf Utsmani, sehingga makna-makna dapat saling berhubungan. Dalam menyajikan makna-makna ini, musafir menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari Al-Quran sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat penghubung, hingga memberi kemudahan pada para pembaca untuk memahami. Dengan kata lain, makna yang diungkapkan itu biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat atau menurut pola-pola diakui jumhur ulama dan mudah dipahami orang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan metode ini. Mufasir juga meneliti, mengkaji, dan menyajikan ashab al-nuzul atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat dengan cara meneliti hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat. Jadi metode ijmali itu di sini menjelaskan secara singkat dan global. Nah, contoh-contoh kitab tafsir metode ijmali itu Tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua, Tafsir Al-Mukhtasar karya Komit Ulama. Next. Yang ketiga, metode Muqaran. Di sini metode Muqaran itu, metode ini itu mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menunjukkan segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Terus macam-macam metode Muqaran itu ada 3, itu perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat lain, terus perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis, perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lain. Jadi metode Muqaran ini di sini itu mengambil dari suatu masalah, di mana masalah tersebut nanti para ulama-ulama itu membandingkan ayat satu dengan ayat lainnya. Maksudnya perbandingan ayat dari Al-Quran dengan
ayat Al-Quran lainnya, ayat Al-Quran dengan hadis gitu. Terus perbandingan dari para ulama juga, para mufasir lainnya. Contoh-contoh kitab tafsir ini, di sini ada Mutiara Al-Quran dan Kesejukan At-Ta'wil, Duratut Tanzil wa Quratut Ta'wil. Karya Al-Khatib Al-Iskafi dan Al-Burhan fit Tajwih Mutasyabih Al-Quran, di kebenaran dan dalam pengarahan ayat-ayat mutasyabih Al-Quran. Next. Yang keempat itu metode maudhu'i. Nah, metode maudhu'i ini itu metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Nah, di sini tuh prinsip utama dari metode tematik atau maudhu'i ini adalah mengangkat isu-isu doktrin kehidupan, isu sosial ataupun tentang kosmos untuk dikaji dengan teori Al-Quran sebagai upaya menemukan jawaban dari Al-Quran terkait tema tersebut. Dari pengertian di atas akan timbul dua pemahaman terkait metode maudhu'i. Nah, pemahaman pertama itu penafsiran menyangkut satu surah dalam Al-Quran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan yang kedua, pemahaman yang kedua itu penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Al-Quran dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya. Kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut guna menarik petunjuk Al-Quran secara utuh tentang masalah yang dibahas itu. Next. Nah, di sini menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i itu ada dua penyajian. Yang pertama itu maudhu'i surat dan yang kedua itu maudhu'i tematik. Yang pertama, maudhu'i surat. Maudhu'i surat itu menjelaskan suatu surah secara keseluruhan dengan menjelaskan isi kandungan surah tersebut, baik yang bersifat umum atau khusus, dan menjelaskan keterkaitan antara tema yang satu dengan yang lainnya, sehingga surat itu nampak merupakan suatu pembahasan yang sangat kokoh dan cermat. Nah, di sini tuh maudhu'i surat itu langkah-langkah yang ditempuh untuk metode maudhu'i ini itu ada beberapa langkah. Pertama itu kan di sini kan menjelaskan suatu surah secara keseluruhan. Jadinya langkahnya itu yang pertama pengenalan nama surat, yang kedua deskripsi tujuan surah dalam Al-Quran, yang ketiga pembagian surat ke dalam beberapa bagian, yang keempat penyatuan tema-tema ke dalam tema utama. Salah satu contoh itu karyanya Syekh Muhammad Shaltut, itu tafsir Al-Quran Al-Karim. Yang kedua itu maudhu'i tematik. Di sini maudhu'i tematik itu
tafsir dengan metode maudhu'i ialah menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Sehingga langkah-langkah dalam metode maudhu'i ini yaitu yang pertama memilih atau menentukan masalah Al-Quran yang akan dikaji. Yang kedua melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, yang terus menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surat, dan yang terakhir itu menyusun tema bahasa dan melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu. Demikian penjelasan saya. Yang penjelasan selanjutnya tentang corak tafsir akan dijelaskan oleh Muhammad Tajul Anwar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang corak tafsir. Yang pertama itu adalah tentang pengertian corak tafsir. Corak dalam bahasa Indonesia, corak itu memiliki berbagai macam konotasi, antara lain yaitu bisa bunga atau gambar-gambar pada kain, atau juga bisa berkonotasi sebagai kata sifat yang berarti paham atau macam atau bentuk tertentu. Misalnya adalah corak politiknya tidak tegas. Nah, dalam kamus Indonesia Arab, kosa kata corak diartikan dengan kata launun yang berarti warna dan syaklun yang berarti bentuk. Menurut Nasruddin Baidan, corak tafsir adalah suatu warna, arah atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Nah, dari sini disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufasir ketika menjelaskan maksud-maksud dari Al-Quran. Nah, lalu penggolongan suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, melainkan setiap mufasir menulis sebuah kitab tafsir sebenarnya telah banyak menggunakan corak dalam hasil karyanya. Namun, tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya. Sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut. Nah, oke, next. Para ulama tafsir mengklarifikasikan beberapa corak penafsiran Al-Quran. Antara lain adalah seperti yang pertama itu adalah corak sufi atau bisa disebut bahasa mistik. Yang kedua adalah corak falsafi atau bisa disebut teori-teori filsafat. Yang ketiga adalah corak fikih atau hukum yang bisa disebut mazhab-mazhab fikih. Yang keempat adalah corak sastra yang bisa disebut kaidah-kaidah linguistik. Yang kelima adalah corak ilmi yang bisa disebut pengetahuan umum. Dan yang terakhir itu adalah corak al-adab, al-ijtima. Oke, masuk ke corak yang pertama yaitu adalah corak sufi. Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Nah, corak sufi ini ada dua macam. Nah, yang pertama itu adalah tasawuf teoritis dan yang kedua adalah tasawuf praktis. Nah, tasawuf teoritis ini, aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi.
Kalau tasawuf praktis, yang dimaksud dengan tasawuf praktis adalah tasawuf yang mempraktekkan gaya hidup sengsara, zuhud, dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Para tokoh aliran ini menamakan tafsir mereka dengan al-tafsir al-isyari, yaitu mentakwilkan ayat-ayat berbeda dengan arti johirnya berdasar isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti zohir yang dimaksudkan. Nah, lalu yang kedua ada corak falsafi. Tafsir falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini berupaya mengkompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama, serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Nah, di antara ulama yang gigih menolak para filosof adalah Hujjah al-Islam, Imam Abu Hamid al-Ghazali, yang mengarang kitab Al-Isyarat dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah corak fikih atau hukum. Akibat perkembangannya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Salah satu kitab tafsir fikih adalah kitab Al-Ahkam Al-Quran karangan Al-Jasah. Nah, yang keempat ini adalah corak sastra. Corak sastra ini adalah tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap arti kandungan Al-Quran di bidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diwakili oleh Zamakhsyari dengan tafsirnya yaitu Al-Kasyaf. Yang kelima adalah corak ilmi. Nah, corak ilmi ini adalah tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh ilmu pengetahuan secara global. Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak ilmi adalah kitab tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Jauhari. Dan yang terakhir ini adalah corak Al-Adabi Al-Ijtimai. Nah, tafsir corak Al-Adabi Al-Ijtimai adalah tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari segi sumber penafsirannya, tafsir bercorak Al-Adab Al-Ijtimai ini termasuk tafsir Bi Al-Royi. Namun, ada juga sebagian ulama yang mengkategorikannya sebagai tafsir campuran, karena presentasi Atsar dan Akad sebagai sumber penafsiran dilihatnya seimbang. Nah, salah satu contoh tafsir yang bercorak demikian ini adalah tafsir Al-Manar, buah pikiran Syekh Muhammad Abduh yang dibukukan oleh Muhammad Rashid Ridho. Oke, next. Mungkin sekian dari penjelasan yang bisa kami jelaskan. Mohon kurang lebihnya ya mohon maaf kalau misalkan kami ada kata-kata yang salah atau mungkin penjelasan kami itu ada yang kurang atau ada yang salah, mohon diperbaiki. Kalau antum-antum atau antun-antun sekalian tahu lah. Nah, sekian dari kami kelompok 13. Kelompok kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.